Tahun 2025 atau sekolah masa depan itu erat kaitannya dengan implementasi coding dan artificial intelligence di pembelajaran. Mengapa erat? Karena diharapkan nanti ada sebuah pembelajaran yang berbasis pada coding dan AI di sekolah-sekolah. Apalagi isu-isu terkini, coding dan AI ini akan diterapkan di SD dan SMP pada kurikulum 2025. Nah, pada video ini kita akan coba untuk membahas sedikit berkaitan dengan apa itu coding dan apa itu AI, serta penerapannya di kurikulum 2025 nantinya, serta nanti akan diberikan juga contoh bagaimana seorang guru itu mengenalkan coding dan AI pada mata pelajaran di kelas. Pengenalan di kelas itu tidak bisa langsung diterapkan dalam sebuah komputerisasi atau menggunakan alat komputer, tapi perlu dikenalkan terlebih dahulu menggunakan media selain komputer. Untuk apa? Kita akan diskusi, kita akan bahas pada video kali ini. Oke, kita awali dulu dari apa itu coding. Coding itu dalam bahasa komputer itu dikenal dengan istilah pemrograman. Coding ini adalah proses menulis instruksi untuk komputer, di mana coding itu adalah tulisan-tulisan yang mana tulisan ini atau menjadi sebuah instruksi untuk komputer itu menjalankan sebuah perangkat atau aplikasi. Instruksi-instruksi ini atau dikenal dengan istilah bahasa pemrograman itu seperti JavaScript atau Java. Coding ini memiliki fungsi untuk membuat aplikasi atau sistem dalam penyelesaian tugas. Coding itu sebagai sebuah instruksi atau perintah yang dapat dipahami oleh komputer untuk menyelesaikan tugas tertentu. Misalnya, ketika kita sebagai seorang pengusaha atau seorang pedagang, maka kita akan membuat aplikasi untuk mengelola data penjualan. Kita perlu menulis serangkaian perintah agar komputer itu bisa menjalankan aplikasi tersebut sesuai dengan yang kita inginkan. Itulah proses coding. Maka ada langkah-langkah, ada proses, dan juga ada hasil. Nah, coding itu sendiri diharapkan dapat meningkatkan kompetensi numerasi dan kemampuan berpikir kritis siswa sehingga mampu menyelesaikan masalah secara sistematis. Sebelum kita berbicara lebih banyak tentang bagaimana bahasa pemrograman di komputer, coding itu sendiri kalau kita tarik secara pengertian awal adalah peningkatan kemampuan numerasi dan kemampuan berpikir kritis siswa yang diberikan melalui proses pembelajaran coding. Itu untuk coding. Kemudian artificial intelligence. AI itu adalah kemampuan komputer atau mesin untuk belajar dari data dan melakukan tugas tertentu secara mandiri. Contoh AI itu kita bisa temui dalam kehidupan sehari-hari, misalnya machine learning, kemudian Google Assistant, di mana AI ini juga memiliki fungsi di media sosial. Kita bisa mengerti atau bisa mendapatkan rekomendasi dari AI karena konsumen kita itu melihat berdasarkan video yang ditonton. Jadi dari video-video yang ditonton oleh konsumen, AI itu bisa memberikan rekomendasi yang serupa apa yang menjadi minat dari konsumen tersebut. Nah, AI sebagai kecerdasan buatan itu tentu memiliki manfaat. Ketika siswa belajar tentang AI, maka dia juga belajar tentang dasar kemampuan literasi. Maka coding itu mengembangkan kemampuan numerasi dan berpikir kritis secara sistematis oleh siswa tadi, sementara AI itu menjadi dasar pada kemampuan literasi siswa. Seperti itu. Itu adalah artificial intelligence. AI itu kemampuan komputer atau mesin di mana AI ini sendiri bisa menghasilkan informasi atau melakukan sesuatu itu berdasarkan data yang diberikan oleh manusia. Maka manusia memberikan data-data kepada AI, kemudian AI memproses, dan ketika manusia menanyakan sesuatu informasi atau menginginkan sebuah data atau informasi, maka AI bisa memberikan data tersebut. Dia juga bisa menganalisis pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh manusia berdasarkan data yang dimiliki atau data yang diberikan kepada AI itu sendiri. Kemudian untuk 2025 atau dalam proses pembelajaran nantinya, coding dan AI ini
akan menjadi salah satu bagian dari proses pembelajaran di sekolah. Isu yang terkini adalah coding dan AI akan diajarkan di SD dan SMP. Tetapi itu tidak menjadi mata pelajaran wajib, di mana berdasarkan artikel yang ditemui, pembelajaran coding dan artificial intelligence ini akan menjadi mata pelajaran pilihan di SD dan SMP. Apa maksudnya mata pelajaran pilihan? Mata pelajaran pilihan adalah sebuah mata pelajaran yang mana itu diambil berdasarkan minat dari siswa tersebut. Bisa jadi sekolah tersebut mengadakan atau memberikan mata pelajaran coding dan AI, tapi bisa juga tidak sesuai dengan minatnya. Jika di sekolah tersebut banyak siswa yang minat tentang coding dan AI, maka sekolah tersebut bisa memberikan mata pelajaran pilihan itu. Nah, coding dan AI sendiri menjadi mata pelajaran pilihan karena tentu saja membutuhkan sarana dan prasarana yang mumpuni. Selain sarana dan prasarana yang mumpuni, tenaga pengajarnya itu juga diperlukan. Maka akan menjadi rencana atau rancangan ke depannya Kementerian Pendidikan dan Dasar dan Menengah itu membuka peluang merekrut tenaga baru atau bekerja sama dengan lembaga pelatihan coding dan AI. Secara sederhana, pembelajaran coding itu tidak harus dilakukan di komputer. Siswa mempelajari ilmu coding dasar menggunakan alat peraga seperti kartu. Nanti akan dijelaskan contoh pelaksanaannya seperti apa. Coding ini jika di SD tentu tidak diajarkan di awal-awal kelas 1, 2, 3, tapi pada tingkat atas sekolah dasar yaitu 4, 5, dan 6. Ini berkaitan dengan isu terkini implementasi coding dan AI dalam proses pembelajaran. Nah, manfaat coding dan AI bagi remaja itu apa? Kenapa remaja itu perlu mempelajari coding dan AI sejak dini? Karena zaman semakin berkembang, teknologi juga semakin terbarukan, maka manfaatnya yang pertama adalah mengembangkan kreativitas. Coding ini memungkinkan untuk menciptakan sebuah aplikasi atau permainan serta memperluas kreativitas. Kemudian, manfaatnya adalah meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan logis, di mana kemampuan ini meliputi kemampuan sistematis, menganalisis masalah, dan merencanakan solusi efektif. Dan yang ketiga, mengasah kemampuan pemecahan masalah. Coding mengajarkan berpikir logis dan menemukan solusi serta meningkatkan ketekunan dalam menghadapi tantangan. Coding dan AI ini di kurikulum Merdeka sebelumnya kita erat mengenal dan dengan istilah pembelajaran atau literasi dan numerasi. Nah, harapannya coding dan AI ini merupakan pengembangan. Kita tidak hanya mempelajari literasi dan numerasi dalam konteks teks saja, tetapi juga implementasinya dalam komputer. Tetapi tentu saja di awal perlu adanya penguatan sebelum mempelajari coding dan AI di komputer, tentu perlu menguatkan literasi dan numerasinya dulu. Seperti harapan dari Mendikdasmen tadi, kesimpulan ketika coding ini diharapkan meningkatkan kompetensi numerasi dan kemampuan berpikir kritis, sementara AI ini menjadi dasar pada kemampuan literasi. Salah satu contoh kemampuan literasi yang perlu diperkuat pada AI ini adalah prompt. Prompt atau sebuah kalimat yang kita berikan ke AI di mana nanti akan mendapatkan hasil yang maksimal. Prompt atau bahasa perintah seperti itu atau instruksi yang tepat. Ketika kita memberikan prompt yang tepat, maka kita perlu menguasai literasi yang bagus atau ilmu komunikasi yang baik secara sistematis dan terstruktur. Secara singkat, manfaatnya itu ada mengembangkan kreativitas, berpikir kritis dan logis, pemecahan masalah, keterampilan digital, meningkatkan ketekunan dan inovasi teknologi. Nah, sekarang kita akan coba mengimplementasikan dalam proses pembelajaran. Seperti yang tadi di awal tadi saya sampaikan, ada contoh job sheet yang bisa diterapkan oleh Bapak Ibu guru ketika mengajarkan sebuah materi kepada siswanya. Penerapan coding dan AI ini dalam pembelajaran fokus pada SD dan SMP, tetapi tidak menutup kemungkinan pembelajaran di sekolah menengah atas atau kejuruan itu juga dapat menerapkan ini dalam proses pembelajaran, di mana 2025 kita memiliki sekolah masa depan. Apa
implementasinya, saya ambil contoh dalam pembelajaran bisnis. Ketika kita menerapkan coding dan AI dalam pembelajaran bisnis, maka coding dapat membantu siswa dalam berpikir logis dan memecahkan masalah berkaitan dengan proses bisnis yang terjadi. Dan AI itu dapat mengoptimalkan pengambilan keputusan dengan menganalisis data yang besar. Jika dalam pembelajaran bisnis secara umum, menyiapkan siswa untuk menghadapi dunia bisnis yang semakin digital. Coding itu tidak harus dimulai langsung ke komputer. Justru coding perlu diperkuat dengan pemahaman berkaitan dengan cara berpikir numerasi dan cara berpikir kritis siswa. Di depan ada sebuah contoh job sheet. Job sheet ini dapat digunakan untuk kita memberikan pengenalan awal coding kepada siswa dengan alat peraga. Job sheet ini bisa di-download di link yang tertera di sini. Kalau kita klik ini maka nanti akan diarahkan ke link ke job sheet yang lebih lengkap lagi. Silakan bisa diklik. Job sheet ini, dengan memberikan job sheet ini harapannya siswa dapat memahami dasar logika coding secara sederhana dan mengembangkan keterampilan berpikir logis dan pemecahan masalah. Kita akan menerapkan pengenalan awal coding dengan alat peraga sebuah kartu. Nah, urutan langkahnya kita akan awali dari flowchart visual, di mana urutan langkah yang pertama ini kita akan menggunakan kartu, misalnya gambar buah, untuk menyusun urutan berdasarkan warna atau ukuran. Kita menggunakan kartu gambar buah yang berguna untuk menyusun urutan berdasarkan warna buah atau berdasarkan ukuran buah. Konsepnya adalah algoritma langkah sistematis untuk menyelesaikan tugas. Jadi konsepnya kita menggunakan konsep algoritma. Dan langkah yang kedua, kita akan membuat atau memberikan ke siswa berdasarkan kondisi dengan if else. Kartu kondisi, misalnya hujan, ambil payung, cerah, ambil topi. Konsep if else ini membuat keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Kartu kondisi ini, jika hujan maka ambil payung, jika cerah maka ambil topi. Kartu ini dengan kita mengajarkan atau mensimulasikan kartu hujan, ambil payung, cerah, ambil topi, maka kita beritahu ke siswa, kita memberikan instruksi hujan, maka siswa akan mengambil kartu ambil payung. Atau sebaliknya, siswa mengambil kartu cerah jika guru menyebutkan ambil topi misalnya. Itu if else, itu ketika jika berdasarkan keputusan. Kemudian yang ketiga, ini adalah langkah pengulangan atau looping. Kita bisa menggunakan kartu angka 1-5 untuk mengenali pola, angka genap atau ganjil. Konsepnya, looping memungkinkan pengulangan tindakan tanpa mengulang kode. Dan yang keempat, problem solving. Pilih solusi terbaik dari beberapa opsi, misalnya jalan ke sekolah. Ketika jalan ke sekolah, ada permasalahan tertentu, maka bagaimana pemecahannya? Konsepnya pemecahan masalah dengan menggunakan logika dan analisis kondisi. Sama seperti tadi, hujan ambil payung. Ketika jalan ke sekolah mengalami masalah, ketika menggunakan kendaraan ada masalah, ban bocor, apa yang dilakukan? Ketika hujan, apa yang dilakukan? Ketika macet, apa yang dilakukan? Ketika rumah jauh, apa yang dilakukan? Maka ini kita menggunakan alat peraga kartu di mana dapat membantu siswa untuk berpikir secara logis, kritis, dan juga ketika kita kaitkan dengan angka, maka itu akan mengajarkan siswa berkaitan dengan numerasi. Numerasi itu tidak hanya matematika, tapi bagaimana siswa dapat mengimplementasikan hitungan-hitungan atau angka atau rumus matematika sederhana dalam penerapan kehidupan sehari-hari. Evaluasinya bisa berupa tanya, apa manfaat logika urutan kondisi dan pengulangan? Refleksi, bagaimana ini membantu pemecahan masalah sehari-hari? Ada logika urutan, flowchart tadi. Ketika urutannya besar ke kecil, maka harus diurutkan. If else, maka ketika hujan ambil payung dan seterusnya. Itu pengenalan awal coding. Bagaimana penerapannya? Bapak Ibu dapat mendownload job sheet-nya di link yang tertera di sini.
Kemudian ini adalah implementasi coding dan AI di mata pelajaran bisnis. Job sheet-nya akan dijelaskan setelah ini. Analisis data bisnis. Kita dalam mengelola data bisnis itu dapat menggunakan aplikasi berupa Google Sheet, yaitu alat spreadsheet berbasis web, dan AppScript, di mana AppScript ini adalah otomatisasi tugas dengan script. AppScript dapat diakses di Google Sheet, di mana nanti Google Sheet dan AppScript ini dapat mengotomatisasi analisis keuangan ataupun laporan penjualan. Tidak hanya itu, secara umum Google Sheet dan AppScript karena di dalamnya ini adalah script atau instruksi, maka script yang dapat diberikan di AppScript ini bisa membantu kita dalam pengelolaan berbagai file atau pengelolaan berbagai manajemen file yang ada. Kemudian ada analisis pasar dengan AI. Gunakan AI untuk menganalisis tren pasar dan memprediksi kebutuhan pelanggan. Kita bisa memanfaatkan platform seperti Google Cloud AI atau IBM Watson yang membantu menganalisis perilaku konsumen dan meramalkan permintaan pasar. Ini sebuah aplikasi yang bisa membantu untuk menganalisis perilaku, jadi karakter konsumen itu seperti apa, serta permintaan pasar ketika ada tren penjualan seperti ini, nanti prediksinya penjualan akan seperti apa. Karena ini memang peramalan atau analisis ini dengan kondisi yang sama. Dengan kondisi yang sama artinya ini tidak berdasarkan kondisi-kondisi lainnya seperti bencana atau lain sebagainya. Ini adalah kondisi yang normal. Kita bisa menggunakan analisis AI untuk membantu menganalisis sebuah bisnis dan otomatisasi proses bisnis dengan RPA. RPA ini adalah salah satu fitur di mana RPA ini dapat mengotomatisasi tugas rutin dengan robot perangkat lunak. Misalnya UiPath ini adalah salah satu platform RPA di mana untuk mengotomatisasi proses bisnis dan meningkatkan efisiensi. Itu contoh-contoh implementasi yang dapat diterapkan. Nah, ini adalah contoh job sheet-nya. Job sheet-nya bagaimana kita mengimplementasi coding dan AI dalam bisnis. Tujuan dari job sheet ini yaitu memahami konsep dasar coding dan AI dan bagaimana mempelajari cara mengimplementasikan AI sederhana dalam bisnis. Kita memerlukan aplikasi seperti Google Sheet dan AppScript. Nanti ketika kita sudah membuka Google Sheet, buatlah spreadsheet untuk data penjualan. Kita memberikan data penjualan, sertakan bulan, produk, dan jumlah harga. Kemudian menggunakan AppScript yang ada di Google Spreadsheet ini, kita tulis script sederhana di Google AppScript untuk menghitung total penjualan. Nah, untuk rincian scriptnya, langkah-langkah yang lebih detail bisa di-download berdasarkan link yang ada di sini. Kemudian setelah kita mengetahui total penjualannya, kita analisis dengan AI. Gunakan AI untuk memberi rekomendasi produk berdasarkan data penjualan. Gunakan rumus tren di Google Sheet untuk memprediksi penjualan di bulan depan. Ini adalah AI-nya. Dan buat grafik dan analisis data. Visualisasikan data dengan grafik dan gunakan fungsi average, max, dan min. Lengkapnya ada di job sheet yang tertera di sini. Ini bisa diklik. Dan proses diskusinya, bagaimana AI dapat membantu memprediksi tren pasar atau kebutuhan pelanggan. Apa manfaat mengotomatisasi laporan penjualan menggunakan coding, dan akurasi laporan serta pemahaman AI dan implementasi bisa menjadi bahan diskusi. Ini adalah codingnya, ini adalah AI-nya. Selengkapnya dapat di-download di sini. Silakan jika ingin melihat secara lengkap atau secara rinci job sheet yang ada. Ini script yang sudah tadi disampaikan. Scriptnya seperti ini. Kita masukkan script ini pada AppScript, nanti akan terlihat total penjualannya. Ini adalah coding yang cukup sederhana dan bisa diterapkan oleh Bapak dan Ibu, dan anak-anak juga bisa menerapkan ini. Downloadnya bisa diklik ini atau di job sheet yang baru saja bisa di-download, atau job sheet yang baru saja dijelaskan, yaitu yang di sini. Kemudian, nah, kesimpulannya, coding dan AI tetap wajib diberikan oleh Bapak Ibu guru, sesuaikan dengan tahap perkembangannya.
Anak SD itu memang mampu memahami logika dasar, tapi belum siap untuk berpikir abstrak. Materi coding dan AI ini sebaiknya pada tingkat SD itu memperkenalkan konsep logika dasar, permainan visual, dan kombinasi visual numerik. Kemudian, pengenalan awal, coding itu tidak harus langsung dalam bahasa pemrograman seperti HTML atau JavaScript, tetapi lebih ke pengenalan konsep logika dan problem solving melalui alat peraga sederhana seperti kartu. Tidak langsung main komputer, tapi bisa gunakan alat peraga dulu untuk menguatkan numerasi dan literasi siswa dulu. Coding dan AI itu meningkatkan keterampilan berpikir logis, pemecahan masalah, dan penggunaan teknologi yang bijak. Implementasi di sekolah, program ini sudah diterapkan di beberapa sekolah dan implementasinya nantinya akan menjadi mata pelajaran pilihan. Harapannya, anak dapat memahami materi dengan cara yang menyenangkan dan sesuai usia yang ada. Demikian, terima kasih. Sebagai penutup, teknologi itu bukan hanya alat, tetapi jembatan untuk mengembangkan kreativitas dan pemecahan masalah di masa depan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.